Apakah Bapak percaya bahwa Tuhan yang Maha Esa itu, juga Maha Kuasa itu, bisa menjadi manusia? Iya, percaya. Karena Bisa. kan maha kuasa. Maha Kuasa, makanya dia jadi manusia. Karena dianggapnya manusia sudah berdosa gitu Pak ya. Nah, Iblis berdosa nggak Pak? Dosa. Lebih banyak mana dosa iblis sama dosa manusia? Ya iblis. Iblis. Karena dinamakan iblis. Oke. Kalau Tuhan yang Maha Kuasa ini mau menjadi manusia untuk menebus dosa manusia, kenapa Tuhan tidak menjadi iblis untuk menebus dosa iblis? Karena Kan Tuhan kan Maha kuasa. karena begitu besar kasihnya kepada ciptaannya. Iblis kan juga ciptaan Tuhan kan Pak? Kenapa yang manusia aja yang ditebus, yang iblis nggak ditebus? Bisa nggak menurut Bapak, Tuhan yang maha baik ini pada saat yang sama punya sifat jahat? Enggak. Nggak bisa. Berarti kalau begitu, bisa nggak Tuhan yang maha baik ini menjadi iblis? Bisa. Bisanya gimana Pak? Karena dia maha kuasa. Dia mau. Tapi dalam arti dia bisa melakukan apa yang dia mau kan. Oke. Kalau Bapak bilang bisa, berarti pada saat yang sama Tuhan yang maha baik ini juga punya sifat jahat. Bukan sifatnya dia sebenarnya. Sifat siapa? Sifat iblis kan? Tuhan kan tidak punya sifat jahat berarti Bapak bilang. Enggak. Berarti pada saat yang sama ya Pak ya, bisa nggak Tuhan yang maha baik ini juga menjadi iblis yang punya sifat jahat? Enggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau Bapak bisa bilang Tuhan yang maha baik ini tidak mungkin jadi iblis, bagaimana mungkin Bapak bisa mengatakan Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha baik ini menjadi manusia? Nah, selamat datang di channel video saya. Sebelum kita membahas topik kita ini, jangan lupa untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, klik tombol like-nya, ya, dan jangan lupa video ini di-share kepada teman-teman Anda. Baik, dalam video tadi kita menyaksikan bersama diskusi Kodondi dengan seorang bapak berbaju biru. Ya, setidaknya ada dua tesis menarik yang dibahas dalam pembicaraan mereka. Tesis pertama itu Allah Maha Kuasa bisa jadi manusia. Itu. Ya. Berangkat dari tesis ini, ya, Kodondi mengajak Bapak ini masuk ke dalam dua tema, yaitu penebusan dan iblis. Penebusan ini terkait dengan dosa, ya. Ya. Nah, dari sini muncul Kodondi melontarkan pertanyaan kritis. Kenapa Tuhan tidak jadi iblis untuk menebus dosa iblis? Kenapa Tuhan hanya menjadi manusia untuk menebus dosa manusia? Ya, di situ Kodondi sendiri sebenarnya sudah menjawab, ya, itu, tetapi dia sendiri tidak sadar. Karena apa? Karena motivasi Kodondi ini kan untuk menyesatkan orang Kristen, gitu. Nah, setelah membahas tesis pertama, mereka masuk ke dalam tesis kedua, yaitu tidak mungkin Tuhan jadi iblis. Itu. Nah, berangkat dari tesis ini, Kodondi melontarkan pertanyaan kritisnya, ya, jika Tuhan yang maha baik tidak mungkin jadi iblis, bagaimana mungkin bisa dikatakan Tuhan menjadi manusia? Dapat dipastikan pembicaraan Kodondi dan Bapak berbaju biru ini mau mengkritik ajaran Kristen terkait Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus. Seperti itu ya. Jadi Kodondi sebenarnya dia mau menyesatkan orang Kristen, ya, bahwa apa yang diimani oleh orang Kristen itu salah. Nah, maka dia melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak masuk akal, itu, ya. Nah, kesalahan Kodondi itu adalah dia menyamakan manusia itu dengan iblis, padahal manusia itu berbeda dengan iblis. Islam sendiri juga sudah mengajarkan bahwa ada perbedaan manusia dengan iblis. Itu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Kodondi yang dilontarkan Kodondi itu berakar pada manusia
ya, manusia yang mau diselamatkan, mau ditebus oleh Allah, ya. Karena apa? Karena manusia itu kan diciptakan secitra dengan Allah, ya. Dan manusia juga masih punya keinginan untuk diselamatkan, untuk ditebus. Kalau manusia menolak penebusan, menolak keselamatan, Allah juga tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa menebusnya. Jadi, Allah menjadi manusia untuk menebus manusia yang mau ditebus. Kalau yang tidak mau ditebus, yang menolak karya penebusan, ya memang tidak bisa ditebus. Ini yang harus disadari Kohdondi. Ya, inilah yang dimaksud oleh Yesus dalam Injilnya, dosa melawan Roh Kudus. Orang itu tidak bisa diselamatkan. Ya, jadi sekalipun Allah menjadi manusia untuk menebus manusia, bukan lantas berarti semua manusia itu akan ditebus, tidak. Penebusan memang untuk semua manusia, tetapi karena ada manusia yang menolak penebusan itu, orang itu tidak bisa ditebus. Iblis dari sononya menolak penebusan, sehingga Allah tidak punya kuasa untuk menebus. Apakah ini bertentangan dengan kemahakuasaan Allah? Allahnya orang Kristen itu menghargai kebebasan manusia, ya. Karena itu pilihan, ya. Berbeda dengan Islam. Islam kan mengandung konsep fatalisme. Allah sudah menentukan bahwa orang ini diselamatkan, orang ini tidak. Ya, sebagaimana yang terangkum dalam surah ke-35. Di sana dikatakan sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk siapa yang Dia kehendaki. Jadi sesuai dengan kehendak Allah orang ini mau diselamatkan atau tidak. Berbeda dengan konsep kekristenan. Kekristenan apa? Allah masih menghormati, menghargai kebebasan manusia. Ya, jadi di situ letak kesalahan logika Kohdondi. Dia menyamakan manusia dengan iblis, padahal itu sudah dua hal yang berbeda. Ya, manusia diselamatkan karena manusia masih punya keinginan diselamatkan, sedangkan iblis tidak bisa diselamatkan karena dia dari awalnya sudah menolak keselamatan. Begitu, ya. Manusia masih memiliki sifat baik, sedangkan iblis sama sekali tidak punya sifat baik. Jadi dua hal yang berbeda ini disamakan oleh Kohdondi dengan menggunakan logikanya untuk menyesatkan orang Kristen. Nah, tanpa disadari, logika yang diterapkan oleh Kohdondi itu bisa kena juga kepada Islam, ya. Tetapi ini tidak disadari oleh Kohdondi. Karena apa? Karena motivasinya murni untuk menyesatkan orang Kristen, ya. Nah, sekarang kita coba akan lihat problematika Allah Maha Kuasa, Maha Baik dalam Islam. Kalau kita menggunakan cara berpikir Kohdondi tadi, ya. Nah, kita berangkat dari surah ke-47. Ayat 7 itu sebenarnya aslinya itu tanpa kata agama. Sehingga bunyinya, wahai orang-orang beriman, jika kamu menolong Allah, niscaya Dia akan menolong kamu. Ya. Wahyu Allah seperti ini dapat kita jumpai juga dalam surah ke-22, ya. Nah, kalau kita menggunakan cara berpikir Kohdondi, kita bisa mengajukan pertanyaan, jika Allah Maha Kuasa, Maha Kuat, kenapa butuh pertolongan manusia? Gitu. Atau kita bisa lihat juga dalam surah lain, misalnya dalam surah ke-9, ya. Di sana dikatakan Allah berkata, perangilah mereka, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan tangan-tanganmu. Jadi Allah menggunakan tangan-tangan umat Islam untuk mengazab orang kafir. Itu. Nah, kita kalau menggunakan logika Kohdondi, kita bisa bertanya,
Jika Allah Maha Kuasa, Maha Perkasa, kenapa harus pakai perantaraan manusia? Kenapa Allah tidak bisa mengazab sendiri orang-orang kafir itu? Masih banyak contoh-contoh lain. Atau kalau mau kita topik Allah Maha Baik, misalnya dalam surah kedua, ya, di sana dikatakan mereka tidak dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Jadi Allah mengizinkan seseorang itu kena sihir, kena santet. Betapa jahatnya Allah ini. Kenapa Allah tidak melindungi umatnya? Itu. Ya. Jadi di sini tampak jika Allah Maha Baik, kenapa Dia mengizinkan celaka? Atau kalau kita menggunakan surah 35 tadi, jika Allah Maha Baik, kenapa Allah menyesatkan manusia? Kenapa Allah tidak melindungi manusia? Kenapa tidak menyelamatkan manusia? Betapa jahatnya Allah Subhanahu wa taala ini. Lalu di mana kemahabaikannya? Demikianlah tanggapan kami atas logika berpikir Kodondi Tan. Sekian dan terima kasih.